sekitar di 2 menit ke depan ya, sambil menunggu beberapa peserta yang masih untuk mencoba masuk ke ruangan. Bicara Ichigaga orangnya.
Ya, baik, boleh ke screen awal ya, tim DLI. Kita insya Allah akan buka pertemuannya di jam ini. Ya. Sudah masuk ke live streaming ya, Pak? Sudah masuk ke YouTube? Masuk ke YouTube-nya Muslim Media, tapi dari tempat saya ada error jaringan, jadi mungkin nanti saya rekam dulu, baru ini sambil saya usahakan supaya bisa live stream. YouTube Muslim Madani sudah bisa jalan, Pak? Ya, ini saya live stream di Muslim Madani, cuma karena akses internet di tempat saya lagi hujan deras, jadi mungkin agak beberapa kali agak trouble. Tapi saya backup dengan ini. Backup dengan recording. Oh, recording. Oh, YouTube-nya belum untuk streaming live-nya belum bisa ya, Pak? Ini sudah streaming, cuma kondisi internetnya lagi agak error, jadi beberapa kali terputus gitu. Oh iya, baik. Ya. Kita mulai insya Allah ya, Pak ya. Ya. Iya. Ya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di sebuah acara yang begitu luar biasa. Hari ini kita akan kedatangan seorang pembicara besar. Beliau adalah penulis, lalu juga pebisnis yang mana pengalaman dan ilmu beliau untuk wilayah Nusantara, Ibu di wilayah Nusantara ini sudah sangat kenal sekali dengan beliau. Insya Allah hari ini kita akan kehadiran yaitu Teh Indari Masduti Reski atau beliau biasa disapa dengan Teh Indari. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan beliau akan bergabung juga bersama kita. Hari ini Muslim Madani sebagai salah satu produk fashion terbesar di Indonesia ingin mengadakan sebuah webinar bincang bisnis begitu. Karena ingin memberikan juga semangat dan ilmu, mudah-mudahan nanti seiring Teh Indari memberikan berbagai ilmu kepada kita, nanti pun ini juga akan membangkitkan semangat untuk kita semua. Baik, insya Allah tema yang akan kita angkat pada hari ini yaitu melesatkan omset saat pandemi. Ya, memang kita pahami semua bahwa masa-masa kurang lebih hampir 10 bulan ini merupakan masa yang sulit bagi negara Indonesia ya. Tapi ternyata di balik kesulitan itu semua ada hikmah. Dan insya Allah hari ini kita akan mendengarkan sebuah
pengarahan yang begitu luar biasa. Nanti beliau akan hadir di sekitar 1 jam, tepat di pukul 13.00 sampai dengan 14.00 beliau akan memberikan, menuangkan ilmunya, bagaimana membuka sebuah peluang, bagaimana tetap berkreasi, bagaimana tetap untuk bisa menjadi hebat walaupun saat ini masa pandemi. Insya Allah itu yang nanti akan beliau sampaikan. Dan baik, mungkin sambil membuka acara pada hari ini, saya akan juga sedikit membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan insya Allah pada hari ini sekitar 1,5 jam ke depan. Untuk pertama yaitu pembukaan, tadi sudah kita buka, lalu nanti ada sedikit pemberian apa ini ya, lalu akan webinar ini nanti akan dibuka sebelum masuk Teh Indari, webinar akan dibuka langsung oleh owner dari Muslim Madani Indonesia, yaitu Bu Elsya. Nanti beliau juga akan hadir di sini, menyapa kawan-kawan, menyapa teman-teman semua, untuk bisa saling menyemangati. Lalu setelah itu kita akan masuk di sesi materi dan tanya jawab kurang lebih 1 jam. Nanti ini Teh Indari akan memberikan berbagai tips, berbagai ilmu yang luar biasa bagaimana seorang pebisnis itu intinya tidak mengenal masa. Ya, insya Allah di setiap masa manapun selama ada keinginan, kekuatan, dan ilmu kita pasti bisa menembusnya. Nanti insya Allah beliau yang akan menyampaikan. Lalu nanti setelah itu kita akan masuk ke tanya jawab. Nanti ada khusus tim Muslim Madani, mungkin di sini nanti akan ada teman-teman mungkin yang baru bergabung di reseller juga, ataupun ada teman-teman yang ingin menanyakan lebih lanjut bagaimana untuk berbisnis di Muslim Madani. Nanti akan ada tim Muslim Madani yang akan bisa bertanya jawab langsung di forum ini. Insya Allah. Lalu nanti juga akan ada pemberian giveaway atau hadiah, yaitu bagi-bagi koko gratis ya kepada seluruh peserta Zoom yang sudah hadir hari ini. Acara hari ini juga kami live streamingkan di channel-channel YouTube Muslim Madani. Jadi mungkin nanti kalau ada yang kesulitan masuk di Zoom, mungkin karena sinyal atau apapun, bisa ikut juga langsung di channel Muslim, di channel live streaming YouTube Muslim Madani. Dan nanti setelah itu, setelah pembagian koko, kita akan tutup acaranya sekitar pukul 14.20. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, perkenalkan terlebih dahulu, saya sampai lupa memperkenalkan diri. Hari ini saya adalah selaku MC dan moderator. Saya adalah bernama Mia Aslamia atau biasa dipanggil Mbak Mia atau Bunda Fatih. Saya tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Bekasi, tapi aslinya saya dari Jakarta ya. Baik, insya Allah ini juga sudah ada tim dari Miss Indari juga sudah hadir. Masya Allah, bahkan beliaunya juga sudah hadir, tapi mungkin nanti kita boleh mendengarkan sebentar ya, sedikit pembukaan webinar oleh Bu Elsya. Beliau adalah selaku owner dari Muslim Madani Indonesia. Silakan Bu Elsya untuk memberikan sedikit sambutan di webinar ini. Silakan. Bu Elsya, silakan. Belum dibuka mic-nya dan mic-nya belum dibuka, ininya juga belum dibuka, videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu di sini sama semua teman-teman dan para reseller Muslim Madani. Terima kasih banyak buat semua yang sudah hadir dan salam buat Bu Indari Mas Tuti. Alhamdulillah saya sedang bisa berada di sini bersama-sama Ibu. Salam kenal buat yang baru bergabung di Muslim Madani. Insya Allah kedepannya kita akan menyemangati di masa pandemi ini untuk tetap berkreasi dan terus berusaha ikhtiar untuk tetap semangat.
Jadi jangan berputus asa pada saat pandemi ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Malah kita akan tambah kreatif dan tambah inovatif di saat seperti ini, insya Allah. Saya rasa pembuka dari saya itu saja, karena waktu juga sudah menunggu. Baik, Mbak Mia. Baik Bunda Elsya, terima kasih banyak, Masya Allah, singkat dan padat. Ya, Insya Allah beliau bilang walau masanya apapun tetap harus dalam keadaan semangat. Ya, Insya Allah mudah-mudahan kita juga begitu, dan di dalam era semangat pun ini kita tetap membutuhkan sebuah ilmu, karena tidak cukup semangat bahwa yang namanya berbisnis. Saya juga awalnya pikir ya namanya bisnis begitu aja, tapi ternyata Masya Allah setelah saya hampir ada 3 bulan ini diasuh oleh mentor utama saya ini yang hari ini sudah hadir, yaitu Teh Indari Mastuti. Salam hormat untuk beliau dan tim yang sudah hadir. Luar biasa, banyak sekali ilmu-ilmu yang begitu buat saya Masya Allah banyak membuka cakrawala berpikir bahwa ketika berbisnis memang tidak semudah, bukan mudah, tapi untuk mencapai kemudahan itu kita perlu suatu, beliau selalu bilang otot belajarnya harus kenceng. Bukan cuma otot untungnya aja yang pengen keras, tapi otot belajarnya juga harus dikencangkan. Alhamdulillah, insya Allah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Mungkin sambil menunggu beliau, izinkan dulu saya sedikit membacakan profil dari beliau. Pak Dimas boleh di-share screen untuk profil Bu Indari? Sebentar, akan saya share screen dulu untuk profil beliau sambil saya membacakan CV-nya. Ya, silakan tim DLI bisa di-share screen untuk profil beliau dari Ibu Indari Mastuti. Sambil nanti saya bacakan, sambil teman-teman bisa juga sambil mengenalkan beliau kepada seluruh teman-teman yang ada di Indonesia. Ini masih bergabung sekitar 25, tapi memang kami live streamingkan di YouTube, karena memang kemarin ini untuk yang di dalam Zoom-nya diinginkan hanya untuk khusus wanita, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak menutup kemungkinan berbagi ilmu. Jadi hari ini juga kami streamingkan di channel live Muslim Madani. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, inilah sosok pembicara kita yang Masya Allah begitu luar biasa. Beliau ini dikenal sebagai ibunya para ibu, mentornya ibu-ibu bakulan Indonesia. Sudah banyak luar biasa para pebisnis baik online maupun yang offline yang memang dari ilmu dan tangan-tangan beliau cukup banyak berhasil ya, dan saya pun juga merasakan Masya Allah ilmu-ilmu yang beliau berikan ini kepada kita-kita, khususnya para ibu-ibu di Indonesia begitu luar biasa. Baik, insya Allah saya sedikit bacakan dulu sebelum nanti kita bertemu dengan beliau. Kita berkenalan dulu dengan profil beliau. Nama beliau adalah Ibu Indari Mastuti. Beliau sendiri adalah merupakan ibu rumah tangga yang merupakan sekaligus pebisnis yang memiliki 2 putri dan 1 putra. Beliau menjalankan bisnis sejak tahun 2007 dan beliau juga berprofesi sebagai penulis sejak tahun 1996. Karya-karyanya sudah luar biasa, khususnya di karya-karya bisnis. Beliau sendiri telah menelurkan hampir lebih dari 150 judul buku, mulai dari buku solo, antologi, biografi, hingga pada e-book. Selain produktif menulis, beliau juga mengelola beberapa bisnis, yaitu seperti InScript Writing, InScript Business Woman University, buku In Aja, ada Kuni Kita, Binping, Ini Just Slam, dan beberapa lain di lini bisnis lainnya. Untuk beliau, produktivitas adalah keseharusan. Walaupun beliau saat ini telah berusia 40 tahun, namun produktivitas menulis dan bisnisnya juga begitu luar biasa. Beliau juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial, dan beliau sendiri juga menjadi pengurus, yaitu di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Indonesia Marketing Association di IMA, lalu sebagai pengurus di Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI,
lalu juga di Japan Business Network, di IJB Net, dan berbagai organisasi kepengusahaan lainnya. Baik, mungkin itu yang akan tadi saya bacakan sedikit profil tentang beliau. Inti kalau dilihat nanti mengenal lebih jauh, apa yang saya bacakan jauh lebih besar dari apa yang tadi mungkin teman-teman dengar. Dan alhamdulillah hari ini Teteh juga sudah datang. Masya Allah. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Maaf nanti di sini agak ramai ya, karena saya lagi sambil ngecek di gudang. Saya lagi nge-live-nya itu di gudang. Nih kayak gini nih, gudang kami lagi pada ngecekin jualan buku ya kita ya. Masya Allah, terima kasih sudah mengundang. Tadi saya pengurus, bukan pengurus, alumni pengurus. Oh, karena alumni, saya ya, setelah 40 tahun saya berhenti dari organisasi-organisasi. Ya, baik. Ya, Teteh mulai saja. Silakan Teteh. Terima kasih banyak. Ini adalah ibu mentor saya hari ini. Salam hormat dari kami dari tim Muslim Madani Indonesia untuk Ibu Indari Mastuti. Kami persilakan. Baik. Sebelumnya saya mau bacakan quote yang memang akan menguatkan untuk quote obat lelah dalam berjuang lemah jika mereka memiliki hati yang kuat. Indari Mastuti. Sukses itu adalah ketika Anda tidak pernah berhenti untuk belajar. Indari Mastuti. Dari situ saja sebetulnya, dari quote itu saja sudah benar-benar menjadi satu hal yang menurut saya itu menjadi teman dalam bisnis. Yang pertama adalah tidak ada yang namanya resesi selama mental Anda tidak terimbas resesi. Tidak ada yang namanya itu pandemi yang menyulitkan kita selama Anda ini selalu belajar beradaptasi dengan kondisi. Jadi kan kita ngomongin tentang bagaimana sih sharing saya menaikkan omset di masa pandemi seperti ini. Ya, teman-teman. Terima kasih Muslim Madania ya. Muslim Madania yang sudah mengundang saya ke sini, dan saya ingin sekali sharing, sebanyak-banyaknya ingin sharing kepada semua teman-teman pebisnis untuk saling menguatkan ya. Karena kenapa saya sekarang mau untuk nge-zoom sampai Zoom saya itu bisa dibilang satu hari bisa 3 sampai 5 kali nge-zoom setiap hari untuk menemani ibu-ibu yang mungkin saat ini kena resesi, kemudian energinya juga kena resesi, mentalnya juga kena resesi. Padahal kalau kita ngomongin resesi, tapi ketika mental kita tidak kena resesi, insya Allah jalannya masih sangat gampang untuk jalan. Yang penting adalah satu lagi, otot belajarnya yang harus kuat. Jadi teman-teman, waktu saya mulai dapat isu-isu nih, pandemi akan menyulitkan semua pebisnis. Pandemi, wah koran itu isu-isunya sudah sangat luar biasa. Di berita-berita serem semua. Lalu apa yang saya lakukan teman-teman? Saya menaikkan otot belajar waktu itu. Ya, yang biasanya saya baca buku itu cuma 1 kali, kemudian 1 sampai 3 buku dalam 1 hari. Sekarang saya bisa baca buku. Waktu itu dari awal mulai isunya muncul, saya baca buku 5 buku dalam 1 hari. Dan yang saya baca buku-bukunya itu adalah terkait dengan bagaimana orang-orang itu bisa tahan resesi bisnisnya. Ya, kemudian saya cari di YouTube bagaimana sukses di masa resesi. Bagaimana, karena Indonesia sendiri pernah kok mengalami yang namanya resesi. Dunia itu pernah mengalami resesi. Maka kita harus belajar pada mereka yang tidak pernah terkena imbas resesi. Maka ada 2 hal yang penting ketika Anda ingin menaikkan omset di masa yang sulit secara dunia ya, global ekonomi ya. Yang pertama adalah jangan pernah bisnis Anda itu yang sosial ekonomi atau pemerintahan yang saat resesi, jangan pernah membuat mental Anda ikut resesi. Jadi 1, mentalnya harus kuat, hatinya harus kuat. Yang kedua adalah beradaptasilah dengan segala kondisi, salah satunya adalah dengan belajar. Ya, jadi setelah baca buku yang saya lakukan kemudian adalah saya cari mentor lagi. Saya cari mentor, saya cari coach yang dia itu saya lihat, oh dia karena ada beberapa coach saya pun terkena resesi, itu ada. Sampai ada yang jual rumahnya, sampai kemudian ada yang kehilangan karyawannya, ada. Tapi saya cari coach yang dia itu tahan resesi. Dapatlah saya
dan saya belajar dari beliau. Iya, maka 2 hal itu penting untuk teman-teman. Kuatkan hatinya, kuatkan otot belajarnya. Saya ternyata di masa resesi ini, di masa pandemi ini malah naik 400%. Ya, penjualan kami malah gila-gilaan. Bahkan penambahan karyawan kami ini dan penambahan reseller itu karena dampak daripada resesi yang ternyata tidak memiliki imbas untuk perusahaan kami. Apa yang kemudian langkah-langkah apa yang saya lakukan setelah kemudian baca buku atau otot belajarnya kuat, kemudian saya juga membuat mindset dan juga hati saya ikut kuat. Yang selanjutnya adalah saya mengubah isu yang terjadi saat ini menjadi solusi. Contoh, biasanya buku-buku saya itu dijual mahal. Buku saya itu rata-rata harganya 200 sampai 350.000. Ya. Kemudian di masa resesi ini saya baca, saya kemudian mendengarkan banyak ahli-ahli marketing kemudian mengatakan bahwa jualah produk yang paling masuk akal untuk masa resesi ini dan menjadi solusi untuk yang lain. Karena saya jualan buku, saya bilang buku itu sebenarnya adalah solusi. Kenapa? Karena orang-orang sekarang ini lagi banyak atau pengen belajar tentang bisnis online. Karena Ibu Sri Mulyani mengatakan, memang akan terjadi yang namanya itu drop dari bisnis-bisnis yang ada secara global. Tetapi hanya ada satu bisnis yang akan terus meroket. Apa itu? Bisnis online. Maka kemudian saya optimis bahwa bisnis online saya akan jalan. Karena saya memang basically bisnis online. Tapi saya harus menjadi solutif. Saya harus memberikan solusi bagi semuanya. Maka kemudian teman-teman, saya membuat buku-buku tipis seperti ini. Ya, yang harganya nggak nyampe 100.000. Harganya itu saya ubah packaging dari buku-buku saya yang harganya 350.000 atau ratusan ribu, saya ubah menjadi buku-buku yang sangat mudah untuk dibeli. Harganya menjadi 79 ribuan, buku-buku tipis seperti ini. Nah, ini bakalan ada suara perepet ya, karena ini di gudang. Sengaja saya di sini. Nah, ini harganya 79.000 dan kalau misalnya promo kayak bulan ini saya bikin promo 100.000 dapat 3. Apa yang terjadi teman-teman? Solutif. Dan saya bikin program-program dari buku-buku ini adalah yang memang solusi juga. Apa misalnya 6 hari siap work from home, kemudian memulai bisnis online dan seperti itu. Akhirnya yang terjadi adalah boom. Harganya yang kemudian saya ramahkan untuk kantong semua orang, kemudian temanya adalah menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini, di mana orang berbondong-bondong, kemudian dia pengen belajar online. Ya, itu yang ketiga. Jadi, yang pertama adalah hati kita jangan ikut resesi. Yang kedua adalah otot belajarnya harus selalu kuat. Yang ketiga adalah mainkan isu yang ada di lapangan. Jadikan bahwa perusahaan kita itu adalah solusi. Yang keempat, setelah saya melakukan yang namanya memainkan isu, saya baca lagi di koran. 1,9 juta kena PHK di Indonesia, Masya Allah. Bulan Mei sudah 1,9. Kalau sekarang sudah 9,7 orang yang menjadi pengangguran karena pandemi ini. Saya mainkan isu itu. Salah satu cara mendongkrak omset, salah satunya adalah dengan menaikkan jumlah reseller. Tetapi tidak semata-mata orang mau masuk ke dalam menjadi jaringan reseller kita kalau mereka tidak tahu mau ngapain jadi masuk ke jaringan reseller kita. Maka saya mainkan isu itu. Waktu itu kemudian di bulan Mei saya bikin isu, salah satunya adalah siapa saudaramu atau dirimu atau keluargamu atau suamimu atau siapapun yang terkena dampak pandemi boleh masuk ke dalam jaringan pemasaran saya. Dan mereka akan diajarin bisnis online dari nol sampai mereka bisa. Mereka akan belajar 30 hari bersama saya. Apa yang terjadi teman-teman? Kemudian terjadilah banjir yang join menjadi reseller. Sekarang sekitar 6.300-an reseller join. Masya Allah teman-teman. Dan tidak semudah itu kemudian masuk menjadi reseller, kemudian mereka produktif. Yang saya lakukan kemudian ada ngajarin mereka supaya tidak kena dampak resesi hati. Ya, jadi ketika mereka sudah join, ini adalah mungkin kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang pesimis, yang kena dampak PHK, yang terkena dampak pandemi, yang terkena dampak resesi.
Yang saya olah pertama kali saat mengajarkan mereka untuk jualan adalah, ayo, optimis dulu, ayo, self-talk bagaimana kita itu akan tetap berhasil di masa pandemi seperti ini. Begitu terus sampai 30 hari, saya ajarkan juga bagaimana cara jualan, mengenal product knowledge, kemudian saya dampingi setiap pagi secara konsisten. Ya. Jadi konsistensi juga sangat penting untuk mendampingi mereka. 6.300 orang kemudian join, dan apa yang terjadi? Ketika mereka kemudian kita touching secara personal, bahwa nggak ada apa-apanya resesi ini kalau hatimu tidak kena resesi. Nggak ada apa-apanya resesi ini kalau otot belajarmu keren. Maka yang harus dilakukan adalah otot belajarmu harus keren dan hatimu dijaga untuk tetap semangat. Saya dampingi mereka setiap hari subuh. Ya, setelah mereka tahajud, setelah mereka baca Quran, kemudian mereka belajar pakai voice barengan saya. Kemudian mereka meresumekan apa yang saya share ke sana dengan versi mereka masing-masing. Kemudian saya dampingi lagi, setiap 6:30 pagi mereka ikut nge-zoom barengan dengan saya. Jadi saya nge-zoom bareng pasukan saya. Saya ini kan memimpin hampir 8 perusahaan. Saya gabungkan pasukannya, kemudian saya nge-zoom barengan dengan mereka. Saya bahas semua hal yang terkait dengan kebutuhan mereka sebagai seorang pedagang. Apa yang terjadi, teman-teman? Boom! Ternyata betul. Resesi itu tidak akan ada imbasnya ketika perasaan kita tidak ikut resesi. Resesi itu tidak akan ada imbasnya ketika otot belajar kita dan kemudian pasukan yang ada di bawah kita sama-sama kuatnya. Jadi sebetulnya sekarang bisa jadi yang terkena resesi bisnisnya itu adalah karena mereka malas untuk belajar. Atau karena yang terkena dampak resesi pertama kali adalah hatinya. Sehingga apa? Yang terjadi adalah pesimis, yang terjadi kemudian adalah mereka down, yang terjadi kemudian mereka tidak semangat, dan itulah yang kemudian langkah mereka menjadi terhambat. Ya teman-teman, Masya Allah. Kemudian ditambah lagi, ketika mereka kemudian membiasakan baca buku dalam 1 hari, Masya Allah teman-teman, kerjakan itu, baca buku dalam 1 hari, 1 buku saja, dalam 1 bulan, pasti Anda sudah menjadi pebisnis yang berbeda. Karena apa? Wawasan Anda berkembang, Anda bisa beradaptasi dengan segala kesulitan yang terjadi dalam bisnis. Ya, tapi ternyata untuk melesatkan omset, itu bonus, omset itu adalah bonus. Bonus dari setiap hal yang kita lakukan. Jadi melesatkan omset itu adalah bonus daripada daily activity yang Anda lakukan setiap hari. Tidak akan mungkin omset itu akan berkembang, tapi daily activity Anda tidak bergerak seperti yang dulu. Misalnya, daily activity yang kemarin itu Anda membina reseller dengan cara yang begitu-begitu saja. Jumlah reseller begitu-begitu, segitu-gitu aja. Kemudian otot belajar Anda segitu-gitu saja. Terkena pandemi, jatuh lunglai. Jadi untuk bisa kita bergerak setiap hari, selalu kerjakan sesuatu yang baru, selalu temukan pola yang baru, dan konsisten melakukan itu. Ya, jadi Masya Allah teman-teman, saya akhirnya selalu mendampingi teman-teman yang sekarang ini merasa terdampak dengan pandemi ini sendiri. Dan ternyata hampir semua rata-rata itu yang mengatakan bahwa saya terdampak pandemi, yang saya tangkap itu adalah pesimisnya yang muncul. Ya, semangatnya yang luruh. Kemudian juga otot belajarnya yang merasa begini, saya mah gaptek teh. Ya, saya mah gaptek, saya nggak bisa bersosial media, atau saya tidak ahli di digital marketing. Teman-teman, percayalah, tidak ada orang yang miskin, tidak ada orang yang gaptek, yang ada adalah orang yang malas. Jadi yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah bagaimana teman-teman itu menyiapkan diri untuk selalu beradaptasi dengan kondisi saat ini. Begitu tahu kita sudah masuk ke masa pandemi atau masa resesi, baca lebih banyak buku, belajar dari orang-orang yang tahan resesi. Ikuti caranya mereka, mulai daily activity-nya diubah. Dengan begitu, maka teman-teman adalah menjadi orang yang selalu beradaptasi.
selalu berubah setiap hari mengikuti perubahan zaman. Karena tidak ada yang abadi di dunia ini selain perubahan. Seperti halnya roda, naik turun, naik turun, naik turun. Ada kalanya teman-teman ada di bawah, ada kalanya ada di atas. Tapi ketika sudah ada di bawah, jangan terus di bawah, lakukan hal untuk cepat naik ke atas. Dan ternyata salah satu yang bisa memungkinkan Anda untuk cepat, untuk lari ke atas atau naik ke atas adalah kemampuan belajar Anda yang luar biasa. Ya, maka tidak pernah saya berhenti sekarang ini misalnya melakukan yang namanya itu pendampingan kepada teman-teman, bahkan ada training-training saya itu dengan semampunya, sedekah. Kalian punya uang berapa? Ayo ikut kelas saya. Ada yang bayar 5.000, ada yang bayar 10.000, ada yang bayar 15.000, nggak apa-apa. Yang penting adalah mau untuk belajar, itu dulu. Kalau sudah mau untuk belajar, insya Allah akan dimudahkan semuanya. Masya Allah. Ya, kemudian apalagi untuk bisa menaikkan omset. Yang harus dilakukan oleh teman-teman untuk menaikkan omset, jangan kerja sendiri. Ketika Anda belajar, maka minta tim Anda juga untuk belajar. Ketika Anda sudah kuat otot belajarnya, maka minta semua tim Anda untuk kuat otot belajarnya. Bahkan yang saya lakukan di perusahaan saya adalah mereka semua rajin ikut training, mereka semua rajin baca buku, dan kemudian mereka semua punya target-target. Bahkan sekarang ini perusahaan saya dengan total karyawan 28 orang, itu rata-rata semua punya target omset yang harus mereka kejar. Jadi bisa dibilang kita tidak bisa sukses sendiri. Latih otot penjualan dan otot belajar dari tim internal kita. Karena kita tidak bisa gerak sendiri di masa pandemi. Pilihannya ada dua, perusahaan ini jatuh atau kamu tetap bantu untuk perusahaan ini naik. Maka yang terjadi adalah karyawan saya semuanya bergerak menjadi seorang sales. Saya latih. Bahkan pemimpin redaksi yang ada di perusahaan saya sekarang dia pun dilatih untuk melakukan penjualan. Kok bisa teh? Kok mau mereka? Mau. Harus dimunculkan. Dimunculkan rasa syukurnya dulu. Bahwa di sana perusahaan-perusahaan banyak yang sudah mem-PHK karyawannya. Di sini justru karyawan itu bertambah, rasa syukurnya ditambah dulu. Kemudian setelah itu tambah skill supaya perusahaan ini bisa bertumbuh dan menyerap lebih banyak orang. Ya, jadi tidak bisa kerja sendiri, teman-teman. Ya, kalau teman-teman sekarang masih kerja sendiri, pusing-pusing sendiri, ngerjain bisnis semuanya sendiri, kalau menurut saya sudah saatnya teman-teman memiliki partner yang bisa untuk berdiskusi. Kira-kira saya mau ngerjain apa lagi, bersama siapa, berbagi tugasnya bagaimana. Ya, kira pemaparan saya dikasih waktu 20 menit ya untuk bicara atau berapa menit, Ibu Momod? 1 jam, Teteh. 1 jam. Sampai 14.00 besar kemarin dapat jatah dari Miss Peggy 13 sampai 14 beserta dengan tanya jawab. Saya nggak bisa sampai 14 lebih ya, karena saya bisanya 13 sampai 50. Mangga Teh, silakan. Mangga. Ya, ini saya udah ada 25 menit. Lebih baik kita mulai dengan tanya jawab saja, nggak apa-apa. Ya, dari pemaparan saya ini mungkin teman-teman ada yang mulai pengen nanya gitu. Silahkan. Ya. Silahkan Mbak Mia. Ya. Baik, silahkan para peserta. Teteh sudah menyediakan waktu, ada sekitar pemaparan tadi. Untuk yang ingin bertanya langsung bisa raise hand, atau bisa langsung dibuka, atau ingin memberikan pertanyaannya di chat. Nanti untuk para peserta dari Muslim Madani disediakan giveaway, koko-koko gratis seharga 180.000. Jadi, silahkan ini. Sudah ada, Teh? Sudah ada pertanyaan ya? Sudah, Teh, silakan. Mangga. Aduh. Dan di sini hektik banget pokoknya. Ini adalah aktivitas kami setiap hari. Ya, ini di gudang pengapakan buku sampai ke ini. Nah, rame pokoknya di sini. Kita itu rata-rata dalam satu hari 1.000 buku dan sekarang meningkat sampai menuju 3.000-an buku dalam satu hari penjualannya. Masya Allah. Nah, di sini sudah ada pertanyaan teman-teman. Oke, sebentar. Sorry. Saya baca dulu. Oke, bagaimana cara memotivasi dan memanage reseller agar produktif serta untuk mencapai target-targetnya? Oke, teman-teman, gini.
kalaupun misalnya teman-teman pengen bahwa resellernya itu produktif dan mereka suka dengan target, mereka mencapai target, yang harus dilakukan oleh teman-teman pertama kalinya adalah Anda suka dulu dengan target Anda dan kemudian Anda sangat produktif dengan target Anda. Jadi teman-teman, reseller memang bisa banget untuk meningkatkan omset. Tetapi reseller butuh panduan untuk bisa mencapai target-target mereka. Seperti yang saya bilang, bahwa saya kemudian menghandle ribuan pasukan reseller, saya targetkan mereka masing-masing 10 juta dalam 1 bulan, tapi saya tidak lepas mereka bagaimana cara mereka mencapai target. Jadi teman-teman harus siap, ini targetnya, ini cara mencapai target. Ya, 30 hari di awal mereka melakukan yang namanya pendampingan dengan saya. Termasuk sampai sekarang loh. Sampai sekarang leader saya, kemudian pasukan reseller saya tidak pernah berhenti mereka mendapatkan yang namanya pendampingan dari saya. Setiap pagi, setelah mereka tahajud, setelah mereka baca Quran, mereka langsung belajar bersama saya. Setelah itu masuk dapur, 6:30 mereka ikut nge-zoom dengan saya. Setiap pagi. Dilakukan terus seperti itu. Dan akhirnya diskusi-diskusinya itu adalah mengerucut kepada bagaimana cara mereka mencapai target. Ya, jadi jangan sampai teman-teman hanya berpikir reseller itu akan mencapai target tanpa kita didik. Harus kita didik dengan sepenuh hati mereka. Karena kita adalah ibu dari anak-anak yang tidak kita lahirkan dalam rahim mereka, dari rahim kita, tetapi dipersatukan dalam bisnis yang sama. Layaknya seorang ibu, yang harus dilakukan adalah bagaimana Anda bisa mendorong mereka, Anda bisa mendukung mereka, Anda bisa memberikan masukan kepada mereka, dan itulah bahkan Anda kapan Anda marah, kapan Anda memeluk, kapan Anda menegur, itu pun harus Anda lakukan sehingga akhirnya reseller terus bertumbuh. Ya, itu dari saya. Silahkan, tadi ada Ibu Inria yang raise hand. Silahkan Ibu Inria, boleh dibuka mic-nya untuk beliau ingin bertanya langsung dengan Teteh. Silahkan ya, Bu Inria. Terdengar jelas ya? Terdengar jelas? Ya. Sudah Bu Inria, silahkan. Ya, mangga. Ya, ada pertanyaan sedikit buat Bu Indari. Saya ini kebetulan usaha sendiri ya, bersama dengan suami saya saja. Seperti tadi kan dikatakan bahwa yang harus dilakukan untuk menaikkan omset adalah tidak melakukan sendiri, seperti itu. Dan kita memang belum berani untuk punya reseller lagi gitu kan. Jadi mungkin ada masukan buat saya, karena memang terutama kan kita juga karena terdampak ya, kita kan di pakaian dan beberapa yang lain gitu ya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan gitu ya buat bisa pede seperti itu, karena memang kan terbentur juga dana dan lain-lain gitu. Demikian. Oke. Baik. Gini, dengan suami itu sudah bersyukur ya. Artinya suami dan kita sudah saling mendukung satu sama lain. Jadi tim itu tidak selalu bahwa kita melakukan rekrutmen. Ya, tim itu bisa saja salah satunya adalah dengan suami yang akan berbagi tugas dengan kita. Suami di ranah mana, istri di ranah mana. Contoh, saya sendiri juga bisnisnya barengan sama suami. Dari awal bisnis yang saya jalankan itu barengan dengan suami. Jadi yang saya lakukan pertama kalinya itu adalah berbagi job dengan suami. Jangan benturan job dengan suami atau jobnya sama dengan suami. Contoh, kalau saya itu bagian eksternal, kalau suami bagian internal. Jadi tugas saya itu adalah marketing, promosi, kemudian membentuk pasukan reseller. Kalau suami ngurusin keuangan, kemudian HRD, GE, dan ngurusin semuanya. Jadi ada yang di internal, ada yang di eksternal. Itu saja sudah bagus. Tim kita itu adalah suami kita. Tinggal yang harus dilakukan oleh kita adalah tambah ilmunya. Karena di masa resesi itu bukan hanya kita ngomongin bahwa mau berkembang itu butuh modal. Tidak. Kalau Anda mau berkembang, yang dibutuhkan adalah butuh ilmu. Ilmu, bukan modal, bukan duit. Kalau kita ngomongin orang yang akan berkembang di resesi itu butuh duit, berarti yang bisa berkembang hanya yang punya duit. Yang dibutuhkan itu adalah ilmu. Otot belajarnya yang harus bagus, kemudian hatinya yang harus bagus dan harus strong. Pikirannya juga harus strong. Dan itu nggak pakai duit. Itu dimunculkan dari dalam diri kita sendiri. Baca buku. Kalau nggak punya duit untuk baca buku, nggak usah beli. Banyak e-book gratis.
nonton YouTube atau apapun. Yang penting adalah tambah terus ilmunya. Ya, itu saja barangkali dari saya. Ya, jadi kalau ini banyak sekali pebisnis yang selalu ngomong saya itu ya nggak punya modal, jadi merasa bahwa uang itu adalah segalanya untuk membesarkan bisnis. Padahal uang banyak tanpa ilmu, uang bakalan habis. Jadi yang paling penting adalah ilmu. Dan tim kita itu tidak harus orang yang kita gaji, tetapi kita bersama-sama dengan suami untuk membesarkan, salah satunya adalah membesarkan bisnis dengan ilmu. Jadi sama-sama otot belajarnya harus kuat dengan suami, kemudian juga hatinya dan pikirannya harus strong dan optimis. Itu dari saya. Oke, lanjut. Silahkan yang lainnya. Oh, ini ada. Mohon petunjuk, Teteh, saya masih belum pintar. Minta dibimbing untuk bisa bisnis online. Bisnis online itu sudah banyak sekali clue-nya sebetulnya, teman-teman. Ya, saya menerbitkan buku-buku kayak bisnis online apa ya? Misalnya, bentar, saya lihat. Ada nggak buku yang memulai bisnis online? Bikin buku-buku kayak gini. Bagaimana kan banjir closingan. Kemudian memulai bisnis online dari nol. Tapi teman-teman, kalaupun teman-teman tidak sanggup untuk banyak ilmunya, teman-teman bisa belajar di YouTube, teman-teman bisa baca artikel, teman-teman bisa lihat motivasi-motivasi dari teman-teman yang lainnya. Gabung di komunitas-komunitas, banyak ilmu di sana. Yang penting ingat, hatinya dan pikirannya harus strong. Kemudian otot belajarnya harus kuat. Jadi tidak ada orang hebat, tapi dia itu mau untuk belajar. Jadi yang baru memulai, nggak apa-apa. Mulailah dengan ilmu yang baik, mulailah dengan pikiran dan kemudian hati yang kuat, sehingga akhirnya Anda bisa bertumbuh dari nol, naik kelas, naik kelas, naik kelas, naik kelas, sampai benar-benar naik. Ya, jadi teman-teman, Masya Allah, kita ini sebagai perempuan sangat dimudahkan saat ini di era digital. Mau apa saja sekarang sangat bisa. Mau belajar di mana saja boleh. Kayak nge-Zoom kayak gini, teman-teman nggak perlu keluar kemana-mana, disediakan ya oleh panitia, sekarang tinggal duduk manis belajar. Oke, mulai dari mana nih belajar bisnis online? Oke, mulai dari target marketnya siapa, produknya yang dijual apa, sarana yang akan digunakan untuk promosi, mau Facebook, WhatsApp, nggak perlu bayar, adalah mau belajar dan mau action. Sesudah dapat ilmu, actionkan. Jangan sampai udah dapat ilmu kemudian malas untuk actionkan, atau bukan malas sebenarnya, takut atau khawatir, takut gagal dan lain-lain. Yang penting Anda tetap belajar dan action terus, lama-lama akan makin bagus pola Anda membangun bisnis online. Begitu. Ya, terima kasih dari namanya siapa ini? Vivo. Silakan yang lainnya masih alhamdulillah. Oh, ada raise hand Ibu Mira. Silakan Ibu Mira silakan untuk dibuka mic-nya. Silakan Bu Mira. Bisa, beliau ingin bertanya langsung. Silakan Bu Mira. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mau tanya, kita kan sekarang ini sekolah itu kan daring gitu ya Bu. Jadi ibu rumah tangga itu butuh motivasi. Kadang sudah stres dengan pekerjaan di rumah, dengan tambahan lagi sekolah anak-anak kita yang dampingi gitu ya. Kadang untuk mau memulai semangatnya lagi itu udah berasa lelah gitu. Jadi gimana gitu Bu supaya kita tetap konsisten gitu untuk bisnis yang kita jalani gitu. Ditambah lagi berpikir masih ada suami yang bisa ini, bisalah cukup. Jadi kayaknya merasa gitu nyaman gitu. Jadi berasa ya udahlah dapat syukur, enggak ya udah gitu, ibaratnya bisnis ya udah tambahan gitu. Gimana Ibu, mohon petunjuknya, terima kasih. Baik Bu Mira, saya mau kasih share saja. Bu Mira tadi bilang bahwa sebetulnya ya kita juga motivasinya kurang karena suami sudah mencukupi semuanya gitu kan. Ya walaupun cukup belum lebih tapi cukuplah, dapur tetap ngebul atau kebutuhan rumah tangga juga tercover. Itu artinya Bu Mira sudah ada di zona nyaman. Ciri-ciri orang yang tidak sukses itu ada di zona nyaman, Bu Mira. Kenapa? Karena dia merasa sudah cukup. Ya, tetapi ingat, kita ini jangan pernah merasa cukup. Apalagi kalau kita ngomongin manfaat untuk orang lain. Berbisnis harus punya motivasi berbagi manfaat dengan orang lain. Kalau ngomongin tentang kecukupan, saya juga merasa cukup, Bu Mira.
saya cukuplah gitu ya, segini aja lah, omset nggak usah naik, sudah cukup kok semua. Tapi yang harus kita pikirkan bagaimana kemudian saya selalu bergerak meningkatkan target omset. Salah satunya adalah saya ingin memberi manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Maka motivasi yang besar seperti itu akan memudahkan kita untuk menghalau perasaan-perasaan ada di zona nyaman. Menjadi pebisnis memang ada di zona tidak nyaman. Kita harus belajar, kita harus ada stresnya juga, kita harus cari solusi-solusi, kita harusnya digaji sama orang atau dapat gaji dari suami, tiba-tiba kita mikirin gaji orang, itu zona tidak nyaman. Ya, tetapi karena kita ada di zona tidak nyaman, setiap hari akhirnya otot belajar kita jadi kuat. Satu lagi, anak-anak daring stres. Iya, siapa ibu yang tidak stres? Anak-anak daring. Banyak sekali perubahan-perubahan terjadi pada anak-anak setelah mereka daring. Ada yang kemudian anak-anak jadi addict handphone, kemudian anak-anak jadi berubah karena kebosanannya. Apa yang dilakukan oleh saya? Salah satunya adalah saya berbagi peran dengan suami. Bukan hanya ibu yang punya kewajiban untuk mengurus anak-anaknya sekolah daring. Suami juga butuh itu. Dibagi tugasnya. Kasih tahu suami, ini saya sudah mulai agak lelah nih sama anak-anak, gantian yuk. Ya, nemenin anak-anak, itu saya dengan suami saya. Yang kedua, yang saya lakukan adalah belajar di dunia parenting. Jadi saya ikut lagi tuh kelas-kelas online parenting. Bagaimana menghadapi anak yang sekolah daring, kemudian bagaimana menghandle kemarahan ketika kita sama anak lagi jengkelin banget anak. Saya belajar lagi sekolah daring. Ternyata, teman-teman, semua itu bisa selesai kalau kita ada ilmunya. Malah kita jadi malu sendiri loh pernah marahin anak. Ternyata anak itu memang dia tidak pernah tahu bahwa apa yang dia lakukan itu bisa bikin orang tuanya marah. Ya, Masya Allah, semua ada ilmunya. Dan kita dimudahkan sebagai perempuan ada di masa digital saat ini. Mau belajar kapan saja bisa. Maka ketika kita lagi dalam kondisi tidak tahu, bingung, stres, yang harus dilakukan adalah tambah ilmu. Ya, ketika kita sudah berbisnis, maka yang harus dilakukan motivasinya bukan untuk perut kita sendiri, bukan untuk keluarga kita sendiri, tapi kita pikirkan bagaimana di masa resesi banyak orang yang terdampak resesi dan kita bisa bantu mereka melalui bisnis yang kita jalankan. Wah, itu motivasinya the bigger motivation, sehingga akhirnya yang terjadi adalah kita bergerak terus. Karena yang kita pikirkan kalau kita jatuh, kalau kita down, bagaimana dengan orang lain? Ya, itu Bu Mira. Silakan yang lain. Ya, silakan. Ini ada yang raise hand juga dari, cuma namanya belum, atas akun Vivo 1806. Silakan ingin bertanya langsung, silakan dari, Ibu Hidayati dari Brebes. Ibu Hidayati dari Brebes, Masya Allah. Silakan Bunda, boleh diangkat mute-nya, silakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, saya mau tanya nih. Halo? Iya. Selama ini kan saya mencoba berbisnis gitu ya. Ya, dan ini bisnisnya catering gitu. Selama jalan ini kerasaan capek gitu. Sampai akhirnya suka ninggalin sholat malam karena kecapean gitu. Strateginya gimana Teh? Sekiranya punya usaha yang mendatangkan income, tapi kitanya nggak kecapean, nggak sampai ninggalin ibadah kita gitu Teh. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Untuk Bu Hidayati, teman-teman, dalam menjalankan bisnis untuk bisa sukses itu ada dua ilmu atau dua marketing yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama adalah marketing langit, yang kedua adalah marketing bumi. Marketing bumi itu seperti apa? Misalnya teman-teman belajar tentang bisnis, bagaimana memulai bisnis online, bagaimana kita memfollow up orang, bagaimana posting di sosmed, bagaimana kita menambah jumlah database, itu adalah ilmu bumi. Tetapi jangan lupa teman-teman, ada ilmu langit yang harus teman-teman jalankan juga. Bagaimana dengan sedekahnya? Bagaimana dengan sholat malamnya? Bagaimana dengan duhanya? Bagaimana dengan yang lain-lain? Jadi ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Bagaimana kita berhubungan dengan manusia, ada bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Kalau salah satunya itu ditinggalkan, yang terjadi adalah capek, stres, malas, kemudian kita merasa down, kemudian kita merasa bahwa ya sudahlah, bisnis ini cukup sekian saja. Kenapa? Karena tidak dibantu dengan marketing-marketing langit yang lainnya.
Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang pebisnis? Ingat, seperti yang saya bilang, untuk sukses di bisnis, satu, Anda butuh orang lain, tidak mengerjakan sendirian. Kita sebagai owner yang harus dilakukan adalah selalu bertumpu pada strategis, bukan teknis. Misalnya, kalau saya owner, yang saya pikirkan adalah bagaimana penjualan buku ini bisa banyak. Bukan saya di sini itu packing kayak gini. Kadang-kadang saya ikut packing. Ya, ikut packing. Tetapi itu bukan berarti packing adalah hal yang utama. Ya, kayak gini. Jadi kalau misalnya owner hanya memikirkan teknis, maka dia akan capek dan kehabisan waktu. Manajemen waktu sangat penting untuk Anda sebagai seorang owner. Kapan? Saya itu sholat tepat waktu. Dan pada saat adzan sudah datang, saya langsung zet. Ya. Oh ya, teman-teman, terkait dengan manajemen waktu, saya itu tidurnya 7:30 malam dan bangun jam 3 pagi. Kenapa saya tidurnya jam 7:30 malam? Karena saya harus membuat tubuh saya itu cukup istirahat. Ya, kemudian saya juga tidur siang, teman-teman. Kalau dulu tidur siangnya itu jam 1 sampai jam 3, kalau sekarang saya tidurnya jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Kenapa? Karena sekarang sudah saya geser dengan kegiatan Zoom seperti ini. Jadi tetap kita ini sebagai owner, tubuh kita ini punya jatah yang cukup untuk istirahat. Tidak boleh kita kurang istirahat. Berarti poin di sini adalah masih belum terbiasa dengan menghandle manajemen waktu. Dan di dalam manajemen waktu itu ada 2 hal. Yang pertama adalah prioritas yang harus Anda catat. Yang kedua adalah yang harus Anda lakukan, mendelegasikan. Jadi prioritas di sini adalah prioritas yang harus dilakukan oleh owner, delegasikan adalah hal-hal teknis yang bisa Anda delegasikan kepada yang lain. Begitu. Ya, manajemen waktunya yang harus diubah dan juga di mindsetnya bahwa banyak owner yang tidak bisa mendelegasikan karena mindsetnya begini, aku tidak percaya sama orang, aku nggak takut orang ini malah bikin rusak bisnisku. Itu adalah mindset yang salah. Mindset yang harus dibangun adalah aku pasti bisa mendidik orang, aku pasti bisa bekerja sama dengan orang, aku pasti bisa membentuk super tim. Itu jawaban dari saya. Lanjut, pertanyaan baik. Tete, terima kasih. Sudah ada yang raise hand, yaitu dari Ibu Yulia atau Umu Kalisa. Silakan Ibu Yulia, Umu Kalisa untuk dibuka mic-nya. Silakan. Sudah mulai tanya jawab Hindari mau tanya ini, kalau untuk dalam melesatkan omset lini bisnis itu untuk awalnya kita memulai di satu bidang atau bisa di beberapa bidang? Aja sih. Ya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Di banyak bidang. Banyak sekali teman-teman yang di masa pandemi ini, mereka ini kemudian bisnisnya itu berubah. Yang misalnya jualannya baju, kemudian jadi jualan masker. Yang jualannya misalnya buku, jadi jualan hand sanitizer. Apa yang bisa dijual ya jualan. Saya sih sah-sah saja seperti itu, silakan. Karena kita memang butuh uang untuk yang halal. Tapi kalau saya sendiri sebetulnya teman-teman, saya membangun 8 bisnis yang lainnya setelah saya itu 10 tahun melakukan yang namanya itu bisnis yang sama. Jadi 10 tahun dulu saya bisnis di bidang buku. Setelah saya 10 tahun di bidang bisnis buku, kemudian baru deh saya tahu caranya untuk melesatkan bisnis-bisnis yang lainnya. Tapi teman-teman boleh kok tidak perlu seperti saya misalnya butuh 10 tahun untuk kemudian, karena saya sendiri juga bisnisnya sudah hampir 14 tahun ya teman-teman. Jadi yang saya lakukan, saya polanya dulu untuk menjual buku sampai laris manis, kemudian saya adaptasikan untuk menjual produk yang lain. Seperti misalnya saya sekarang jualan skincare, saya jualan sabun, saya jualan ini juice lamp gitu kan, dan saya jualan-jualan yang lainnya. Itu saya adaptasi dari jualan buku. Jualan buku laris, maka saya duplikasikan polanya kepada jualan produk-produk yang lainnya. Begitu teman-teman. Ya. Baik, terima kasih Tete. Ini saya berlanjut dulu ke pertanyaan di chat sebelum nanti kita masuk lagi. Ada yang sudah raise hand dulu. Ini ada dari Ibu Indri Hastuningsi. Tete, usaha saya di bidang craft rajutan, kombinasi batik dan bahan lainnya. Dan satu produk juga, hanya bikin satu sehingga produknya beda-beda. Selama ini saya tergantung sekali dengan offline dan bazar. Di masa pandemi ini, ketika saya mengonline-kan banyak kendala memfoto produk karena stok yang ada belum sempat difoto tapi sudah dibungkus. Kalau mau memfoto, bongkar sementara anak-anak mempunyai kesibukan
Maksudnya mungkin mau foto, minta tolong anak-anak, anak-anak punya kesibukan masing-masing. Sebagai catatan, saya juga usaha sendiri, mohon petunjuk apa yang sudah harus saya lakukan. Oh, dia artinya dia biasa berbisnis punya usaha rajutan teh, lalu biasanya saat ini adanya di offline dan bazar-bazar, lalu bagaimana dengan kondisi saat ini yang mungkin offline dan bazar memang sedang tidak bergerak untuk online-nya. Oke. Intinya adalah kita harus dinamis dengan yang namanya kondisi online ini. Karena hanya dengan mengonlinekan bisnis kita akan jalan. Ada ribuan outlet offline yang kemudian ditutup, ada jutaan orang yang kemudian rugi di masa pandemi ini karena orang memang tidak offline lagi. Mereka sudah lebih cerdas, sekarang pakai jempol aja belanja. Saran saya untuk Anda, satu, saya tidak rekomen untuk membuat produk, satu desain. Kalau menurut saya bikin produknya itu yang bagus dan masif. Ya, jadi bikin produk itu misalnya bikin masker dengan desainnya apa, kemudian Anda bikinnya itu adalah tidak dalam satu masker, satu desain. Karena itu pasti akan menyulitkan Anda. Ya, bayangkan kalau misalnya Anda punya 20 produk, maka itu akan menyulitkan Anda untuk memfoto. Tapi kalau misalnya Anda punya produk satu, masif dibelinya, dijualnya, maka Anda punya satu foto untuk dijual berulang-ulang. Contoh, kalau saya jualan buku kayak gini, saya cukup bikin satu master, tapi ini bisa ribuan buku saya cetak. Ya, jadi untuk yang handmade, saya sarankan tetap jangan satu produk, satu desain. Itu akan menyulitkan Anda di masa sekarang. Anda harus punya satu produk yang dia bisa dijual masif, sehingga satu foto bisa berulang-ulang, kemudian Anda lakukan promosinya. Ya, itu saran dari saya. Akan sangat menyulitkan kalau satu desain, satu produk. Ya, itu. Kemudian kalau mengenai anak-anak, ya saya yakinlah anak-anak juga punya kesibukan sendiri, apalagi sekarang di daring seperti ini, yang pasti adalah Anda tetap tidak bisa kerja sendiri. Silahkan cari tetangga Anda atau bekerja sama dengan suami, yang penting jangan kerja sendiri. Semakin Anda kerja sendiri, semakin stres ngurusin bisnis, percaya deh. Karena semua harus Anda kerjakan sendiri. Begitu. Mbak Mia, Masya Allah, saya bukannya tidak kangen loh ya, tapi Masya Allah saya itu harus estafet Zoom, habis ini saya nge-Zoom lagi, kemudian sampai jam 5 saya nge-Zoom. Jadi waktu saya memang sangat terbatas di sini, dan teman-teman Masya Allah gitu kan, sedikit saja insight dari saya. Coba deh teman-teman mulai baca buku satu hari, tentang lain, terserah mau tentang apa. Atau misalnya tertarik untuk buku saya yang memulai bisnis online, bagaimana status di Facebook, kemudian bisa menjadi banjir orderan, silahkan. Yang pasti coba dalam 30 hari baca satu buku satu hari. Insya Allah akan terjadi banyak sekali perubahan dalam bisnis dan termasuk dalam cara Anda berpikir melihat bisnis tersebut. Ya, itu barangkali Mbak Mia ya. Baik Teteh, terima kasih, hatur nuhun jauh dari Bandung sana, tetap sehat selalu, mudah-mudahan Allah selalu jaga. Terima kasih untuk sesinya yang begitu luar biasa, syukron, jazakumullahu khairan dari kami tim Muslim Madani Indonesia. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga Teteh dan sehat selalu. Insya Allah nanti dari tim Muslim Madani ini mau nyampe ke Bandung Teh. Masya Allah, cakep. Ya, semangat, terima kasih ya. Mau nyampe ke Bandung, katanya tadi dari Bu Owner ada pesan, insya Allah katanya mau langsung terbang ke Bandung, insya Allah. Kalau seperti itu. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman. Mungkin mohon maaf, tadi di sini masih banyak beberapa memang yang raise hand dan juga pertanyaan, tapi karena memang Teteh masih harus berbagi sharing yang luar biasa di beberapa tempat, kami dari tim Muslim Madani mengucapkan terima kasih banyak. Silakan mungkin Bu Elsa, beliau selaku owner utama ada yang ingin disampaikan untuk beliau, untuk Bu Indari. Umu Yasmin. Oh enggak, pas aja, baik. Oke, baik kalau begitu saya undur diri dulu. Terima kasih untuk teman-teman semua. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kegiatan selanjutnya. Boleh nanti undang saya kembali. Tinggal nanti sama Mbak Peggy aja bikin janji. Januari kita ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Teteh.
Ya, baik. Terima kasih Bu Peggy dari tim Inscript Business University dan juga dari tim Teh Indari. Terima kasih banyak yang sudah ikut hadir juga di siang hari ini. Terima kasih untuk supportnya dan juga seluruh teman-teman yang juga sudah hadir di sesi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Baik, tadi Teh Indari sudah live karena memang beliau Masya Allah sesi berbagi ilmunya hampir setiap hari begitu luar biasa. Beliau adalah wanita yang tergerak untuk menggerakkan si iklim usaha wanita Indonesia agar tetap terus bergerak, bahwa tadi beliau bilang nggak ada yang namanya pandemi selama mindsetnya atau hatinya tidak ikut pandemi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diberikan semangat oleh Allah. Baik, silakan nanti mungkin dari kami masih membuka sesi tanya jawab. Di sini ada teman-teman dari tim Muslim Madani, mungkin ada kawan-kawan yang baru bergabung atau ada teman-teman yang ingin bertanya seputar produk, lalu bagaimana bergabung dengan tim reseller Muslim Madani. Ada Bu Elsa atau Umu Yasmin selaku owner utama dan juga ada tim yang nanti akan menjawab pertanyaan teman-teman seputar di Muslim Madani. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Iya, boleh di raise hand atau mau di chat. Oke, sambil mungkin bertanya kita boleh undang Mbak Ade ya, atau Umu Kenzi. Umu Kenzi mungkin boleh share sedikit tentang produk-produk Muslim Madani ini, ada apa aja, lalu bagaimana mungkin produk-produknya, ada apa aja. Mungkin ada kawan-kawan juga yang baru ikut bergabung di sini. Lalu mungkin seputar bahan dan juga sebagainya. Sambil menunggu mungkin ada kawan-kawan yang ingin nanti bertanya. Silahkan Umu Kenzi. Umu Kenzi masih termute? Masih termute? Ya, oke sudah. Ya, sudah. Belum terdengar ya? Belum terdengar Umu Kenzi suaranya? Sudah terbuka mic-nya tapi belum terdengar? Iya, belum terdengar nih suaranya. Cek. Belum, ya oke, sudah terdengar. Sudah terdengar, Umu silahkan untuk menjelaskan mungkin sedikit product knowledge dari Muslim Madani. Bentar. Hilang lagi nih suaranya. Masih hilang? Atau saya yang nggak dengar? Yang peserta lain sudah terdengarkah suara dari Umu Kenzi? Belum ya? Enggak dengar. Iya. Nggak terdengar suaranya. Belum terdengar suaranya. Iya, suaranya belum terdengar. Atau mungkin sambil menunggu Umu Kenzi terdengar suaranya, ada yang bisa mungkin share? Ada yang bisa mungkin menggantikan dulu sementara? Silahkan. Atau langsung dari Bu Owner Utama, Umu Yasmin, untuk menjelaskan sedikit product knowledge dari Muslim Madani. Ya. Oke, silahkan. Silahkan Umu Yasmin. Mungkin sambil menunggu Umu Kenzi bisa Ya, silahkan Bunda sambil. Alhamdulillah buat teman-teman yang sudah tetap berada di sini. Dari sudah menjelaskan motivasi-motivasi buat kita. Muslim Madani ini produk
baju muslim yang sudah berdiri sejak 14 tahun yang lalu. Alhamdulillah resellernya sudah ada di seluruh Indonesia dan sekarang lagi mengembangkan online-nya. Muslim Madani pun ada produk baru yaitu Emir. Emir itu salah satu produk Muslim Madani juga yang tampilannya sedikit berbeda dengan tampilan Muslim Madani. Kalau Muslim Madani itu dia karakternya banyak bordir. Kalau Emir itu lebih infonya. Jadi mengundang semua reseller dari Indonesia untuk tetap semangat menjual baju Muslim Madani. Oh iya. Suara Mbak Ade enggak. Oke, Ibu, ini beberapa pertanyaan sudah masuk. Lalu pertanyaan ingin menanyakan tentang Muslim Madani. Bagaimana kalau ingin bergabung jadi tim resellernya Muslim Madani? Bisa bergabung, kita ada grup reseller, nanti bisa tinggalkan nomor WA-nya, lalu nanti tim kami akan masukkan ke dalam grup. Syaratnya tidak susah, mudah, dan cukup bergabung di grup kami, insya Allah sudah menjadi reseller. Ya, sudah terdengar, Umu Kenzi. Oke, ini sudah ada suaranya. Lanjut Bu Onar. Ya, sila. Oke. Suaranya tadi putus-putus memang, Mbak, maaf. Ya, baik, bisa sambung ke Ibu Kezi. Oke, ya silakan tadi dari Bu Elsya sudah terjawab untuk bergabung menjadi reseller. Umu Kenzi, silahkan, tadi ada mungkin beberapa teman-teman ingin mendengar seputar produk knowledge dari Muslim Madani, ada apa saja, lalu mungkin terkait entah bahan atau hal-hal lain yang terkait produk knowledge, bisa secara singkat dijelaskan untuk teman-teman. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman semua, senang sekali hari ini kita bisa bertemu di Zoom kali ini, di momen kali ini. Saya mewakili dari tim Muslim Madani mencoba memberikan sedikit knowledge tentang seputar Muslim Madani. Muslim Madani seperti yang owner sampaikan tadi sudah berdiri dari 13 tahun yang lalu, 13 atau 14 tahun yang lalu. Nah, untuk produk Muslim Madani sendiri itu khusus untuk Muslim, untuk Ikhwan. Jadi ada koko, ada kurta, ada celana sirwal, ada rompi sholatnya juga. Nah, kalau untuk bahan, setiap launching produknya kita bahan yang digunakan itu berbeda, tapi yang kita utamakan, insya Allah tentunya yang nyaman dipakai kalau untuk bahan. Kalau untuk biasanya sih untuk kalau bahan itu pakai bahan katun yang memang nyaman ya kalau kita pakai untuk harian. Nah, Muslim Madani sekarang launching nih yang produk baru yaitu MM Mier. Kalau nggak salah MM Mier ya namanya. Soalnya saya agak ini kalau MM Mier. Nah, itu mungkin yang jadi sasaran kita nanti yang milenial, yang lebih muda karena desainnya yang lebih simpel dibanding dengan koko Muslim Madani yang biasanya bermain di bordir. Nah, kalau untuk MMR sendiri hanya beberapa aksen sedikit, tidak terlalu banyak bordir. Untuk bahannya pun sama dengan kualitas katun yang nyaman dipakai sehari-hari. Ada juga sirwal anak dan untuk bapak, untuk yang dewasa. Untuk remajanya juga ada. Ada rompi sholatnya juga. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung atau yang menanyakan gimana sih syaratnya jadi reseller, sebenarnya gampang kok dibanding dengan syarat-syarat lain di Muslim Madani, termasuk kalau menurut saya termasuk yang sedikit lebih ringan lah untuk kita menjadi reseller.
hanya dengan pembelian minimal tiga piece saja kita sudah bisa menjadi reseller. Jadi setiap pembelian 3 piece kita tuh sudah dapat harga reseller dengan potongan harga mulai dari 30.000 sampai 40.000 per piece ya, yang untuk potongan harganya. Jadi lumayan besar potongan atau fee yang nanti kita dapat gitu. Tapi dengan syarat kalau reseller memang pembeliannya minimal 3 piece. Bisa juga menjadi marketer. Kalau untuk marketer kita tidak perlu stok produk. Tidak perlu membeli mesti 3 nih ke adminnya, kita nggak perlu harus beli 3 produk Muslim Madani, tapi cukup beli 1 dan tetap dapat potongan. Tentunya potongannya tidak sebesar kalau kita beli harga reseller. Syarat marketer apa aja? Nggak ada, cuma yang penting rajin share, posting. Kalau ada intinya sih kita posting dagangan kita, produk, ada yang order, kita hubungi admin, nanti admin langsung pick up orderan. Tapi sebelumnya tentu daftar dulu admin Mbak Desi kalau kita mau jadi marketer atau reseller. Bedanya cuma di situ doang. Kalau reseller harus beli minimal 3 piece, kalau marketer 1 pun boleh dengan potongan harga biasa 10.000 sampai 20.000 per piece. Kalau reseller 30.000 sampai 40.000. Dan untuk reseller itu yang 3 piece boleh kita gabung dengan produk yang lain, boleh campur. Misalnya kita beli koko 1, sirwal 1, koko anak 1, itu boleh, hitungannya tetap. Jadi tetap dapat reseller begitu. Mungkin begitu Mbak Mia. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, silakan jika ada yang ingin bertanya untuk seputar produk Muslimah dan keagenan atau menjadi resellernya. Tadi dijelaskan oleh Umu Kenzi bahwa Muslim Madani memiliki 2 sistem, yaitu sistem reseller dan sistem marketer, di mana kalau reseller luar biasa sangat mudah ya, cukup hanya membeli 3 produk langsung akan dipotong sebagai harga reseller. Kalau marketer cukup 1 katanya gitu, tapi yang penting rajin posting, rajin posting-posting di grup untuk produk-produk Muslim Madani. Kalau lalu hanya nanti berbeda di keuntungannya untuk reseller dan marketer. Kalau untuk marketer mungkin saya memperjelas, ada mungkin kawan-kawan yang ingin bertanya juga. Kalau ingin jadi marketer, kita dapat foto-foto produknya nanti dari mana nih, Umu Kenzi? Baik. Kalau untuk foto-foto produk, sebenarnya nanti marketer atau reseller itu nanti gabung di grup. Nah, setiap hari admin kita, Mbak Desi, akan share foto-foto katalog produk yang masih ready stock. Atau kalau misalnya admin lagi slow rest, mungkin lagi ada kesibukan yang lain, sementara kita, reseller atau marketer harus butuh cepat jawaban, bisa langsung lihat di akun sosial Muslim Madani, ada Instagram, Facebook, atau web. Semua update setiap hari. Jadi produk-produk yang ready stock itu akan di-share di Instagram Muslim Madani Official, @muslimmadani_official, dan juga di-share di akun Facebook Muslim Madani Official. Jadi setiap hari, Mbak, di grup WA reseller pun setiap hari admin kita akan share gitu. Semua yang berhubungan dengan Muslim Madani, apakah itu event atau produk-produk yang sedang ready stock atau yang akan launching juga akan di-share di grup. Jadi yang belum join grup reseller boleh nih tinggalkan nomor WA-nya, nanti kita tim akan invite ke grup WA reseller. Begitu. Oke, baik ya, Masya Allah. Begitu mudah tadi, mudah-mudahan Muslim Madani bisa menjadi tadi bahwa kata Bu Indari, bisnis yang bertahan di pandemi adalah bisnis yang menjadi solusi. Mudah-mudahan bisnis Muslim Madani ini juga bisa menjadi solusi bahwa di teman-teman, bahwa dengan bergabung bersama Muslim Madani,
mudah-mudahan kita bisa sukses bersama karena Masya Allah luar biasa, syaratnya begitu mudah, bahkan dengan satu PC saja sudah bisa jualan Muslim Madani seperti itu. Jadi kalau seputar produk lalu foto-fotonya butuh maka bisa mengunjungi web ataupun media-media sosial yang dimiliki oleh Muslim Madani, di sana terupdate setiap hari. Silakan mungkin yang ingin bertanya. Ini ada yang raise hand, Ibu Susana Elianti. Ibu Susana Elianti, silakan ingin bertanya. Boleh dibuka mikrofonnya, silakan. Oke, terima kasih. Tadi saya sih tanya yang Bu Indari, tapi udah nggak ada, nggak apa-apa sih. Oh, Saya lebih silakan Ibu. nggak apa-apa. Sekarang ke Bu Elsa aja deh, pengusaha top ini. Bu Elsa ini saya sangat terinspirasi, dia hebat banget. Saya nanti sih saya akan tinggalkan, mungkin pengen juga jadi resellernya MM ya, Muslim Madani, yang dengan jatuh bangunnya yang saya senangi dari Bu Elsa adalah kegigihannya. Nah itu yang saya pengen pengen tahu nih Bu Elsa, sharing dong kegigihannya begitu hebat. Alhamdulillah Bu Susana. Jadi emang harusnya setiap situasi kita harus syukuri, itu yang pertama. Di setiap situasi apapun lebih banyak bersyukur. Saya selalu berdoa, ya Allah, jangan saya berkeluh kesah gitu dalam situasi apapun, pokoknya harus tetap semangat. Alhamdulillah Allah kasih saya semangat terus, kasih terus sehat walaupun situasi seperti ini, tetap semangat. Jadi situasi COVID kemarin kita bareng semua nggak keluar hanya sedikit. Jadi kita tuh kalau jualan koko dalam setahun kita bikin gitu koko setahun, dan dalam pas kita mau jualan pandemi, alhamdulillah barangnya jadi tidak terjual. Tapi dalam situasi seperti itu kita tidak berlama-lama buat buat renungin nasib atau apa, tapi kita tetap semangat cari jalan keluar, cari inspirasi yang lain bagaimana supaya kita bisa tetap bertahan dan bisa tetap kreatif. Jadi situasi pandemi ini malah bikin tambah kreatif, apapun dikerjakan seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih motivasinya, jadi ikut semangat Bu Elsa. Alhamdulillah, insya Allah buat semua teman-teman dalam situasi ini tetap semangat terus. Apapun bisa dikerjakan, yang penting bisa makan, tidur enak, sehat, itu udah nikmat banget yang banyak. Alhamdulillah. Oke, makasih Mbak Mia. Ya, terima kasih sama-sama Ibu Susana. Silakan, mungkin kami masih buka sekitar 3-4 menit ke depan untuk bagi kawan-kawan yang ingin bertanya. Silakan boleh bertanya dengan tim MM, atau di sini juga ada langsung owner utama dari Muslim Madani Indonesia, dan ada Bu Elsa. Silakan mungkin untuk kawan-kawan yang ingin bertanya boleh tentang apa aja. Seperti tadi Bu Susana tanya semangatnya menghadapi pandemi ini bagaimana, ternyata Bu Elsa selalu bersyukur di situasi apapun. Inilah yang membuat beliau terus bangkit bersama timnya untuk tetap ada di kancah fashion Indonesia. Hampir 14 tahun Muslim Madani bergerak membersamai, mudah-mudahan semakin hari walaupun di tengah situasi apapun kita bisa tetap selalu bergerak bersama. Baik, silakan, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, mungkin di grup. Oke, belum ada. Baik. Atau ada yang ingin disampaikan dari tim? Boleh Mbak Ade atau Bu Mira atau yang lainnya? Oke. Nah, biasanya kalau dikasih giveaway bisa lebih semangat nih Bu. Silakan, mungkin kami juga sedang mempersiapkan giveaway. Nanti akan memberikan produk-produk Muslim Madani ke rumah-rumah para peserta sekalian. Tapi mungkin di sini akan saya tambahkan lagi sedikit bagi yang mungkin bertanya lagi nih di 2 penanya terakhir mungkin ya. Silakan nanti
kita akan berikan hadiah. Tapi nanyanya harus mau langsung live. Jadi oke, langsung ada nih Bu. Oke. Baik, untuk yang kesempatan pertama, giveaway pertama akan diberikan oleh Ibu Hidayati dari Brebes. Silakan Bu Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini pertanyaan kedua ya. Tadi udah nanya sama Bu Indri. Sekarang saya mau tanya sama Bu Elsa itu. Saya kan dari Brebes, kota kecil gitu. Tapi seandainya pengen punya usaha gitu, maksudnya punya toko dari produk Muslim Madani, itu caranya gimana gitu. Sedangkan saya modalnya kan belum ada gitu, masih kecil gitu. Itu pertanyaan saya. Ya, itu aja. Terima kasih. Ya, iya, Ibu Hidayati, ini teman pesantren SMA saya, Asafia. Halo, Brebes, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Jadi kalau buat toko di daerah nih, tinggal nunggu laptopnya si Ojan. Buat saat ini kita masih reseller. Jadi kalau buat baru pemula atau bingung mau bagaimana, bisa belajar dulu di reseller. Jadi nanti reseller belajar bagaimana berjualan Muslim Madani. Nanti kalau udah udah paham atau bagaimana, nanti kita bisa calling-callingan buat buka toko di sana seperti apa gitu, insya Allah. Jadi mungkin habis ini bergabung dulu di Muslim Madani di grupnya, nanti kita kasih arahan seperti apa. Begitu Ibu Hidayati. Iya, baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari Bu Hidayati. Jadi nanti silakan ya Bu, untuk bisa bergabung dan berkembang bersama Muslim Madani, bisa ikut dulu di grup reseller. Silahkan tinggalkan WA-nya mungkin di chat. Nanti ada tim dari Muslim Madani yang akan memfollow up dan memasukkan Ibu ke grup-grup Muslim Madani. Di sana nanti akan ada bimbingan langsung dari tim Muslim Madani, baik untuk yang baru mencoba ataupun kawan-kawan yang sudah siap untuk membuat usahanya langsung besar, atau memang untuk langsung jadi restock atau langsung mau buka toko. Nanti akan ada arahan-arahan dari tim Muslim Madani. Baik, mungkin silahkan ada satu lagi. Ini ada pertanyaan dari, saya ambil tadi satu dari raise hand, lalu saya ambil satu dari chat. Dari Ibu Dinar, apakah ada target penjualan untuk menjadi tim reseller Muslim Madani? Silakan, oleh siapa yang akan menjawab? Ada langsung Bu Elsa atau dari tim? Bu Mira mungkin. Silakan mungkin. Silakan Umu Kenzi. Mungkin bisa dijawab. Ini ada pertanyaan, apakah ada target penjualan yang ditetapkan dari Muslim Madani untuk tim-tim resellernya? Untuk menjadi resellernya. Oke, baik. Kalau untuk target dari pusat sendiri nggak ada. Cuman target pribadi nih, makin banyak penjualan kita, tentunya keuntungan atau pundi-pundi yang masuk ke kantong kita juga semakin banyak. Tapi kalau dari pusat sendiri, yang karena memang beberapa sistem reseller itu menargetkan dalam 6 bulan harus penjualan sekian, tapi kalau di Muslim Madani nggak ada. Jadi cukup penjualan berapapun tetap akan ada di grup dan tidak pernah di-kick, mau aktif atau enggak, atau misalnya kadang-kadang kita lagi seperti kondisi sekarang, ada beberapa reseller yang agak slow, tetap akan diarahin di grup gitu. Jadi nggak ada target sih sebenarnya kalau dari pusat sendiri. Begitu Mbak. Ya, baik. Tadi pertanyaan Ibu Dinar. Jadi, Masya Allah, Muslim Madani nggak ada target. Artinya, walaupun mungkin bulan ini lagi sedang kita tahu masanya, tapi atau lagi ada kesibukan, belum sempat jualan, maka insya Allah tetap bisa terus bergabung di Madani. Jadi, anggotaannya berat itu ya. Mungkin sih bisa bilang seperti itu. Oke, Masya Allah. Keanggotaan bersifat seumur hidup.
juga jadinya. Baik. Lagi dari Ibu Jusida Sulistiawati. Silakan Ibu Jusida Sulistiawati untuk dibuka mute-nya. Silakan Bu Jusida. Jusida akan dibuka mute-nya. Coba saya unmute. Bu Jusida Sulistiawati ini beliau mengangkat raise hand atau angkat hand untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Bu Jusida. Silakan ditekan yang ada tanda mikrofonnya, Bu. Sudah. Nah, oke. Ya, silakan Bu Jusida. Ditutup lagi. Silakan Bu Jusida Sulistiawati. Silakan. Oke, Bu Jusida. Bu Jusida sudah terbuka mic-nya, cuma suaranya belum terdengar. Oke, sebentar. Silakan Bu Jusida. Oke, beliau. Sebentar Ibu. Oh ya. Sebentar Okay. Bu. Ya sebentar. Yang saya tanyakan, saya kan punya usaha ya Bu ya. Usaha saya berupa herbal dan oleh-oleh haji. Hanya saja saat pandemi ini kondisinya sangat menurun drastis gitu. Bagaimana cara untuk bisa kembali lagi mengoptimalkan untuk omsetnya ya Bu ya. Baik. Ada lagi Bu yang ingin ditanyakan Bu Jusida? Itu saja? Cukup itu Ibu. Oke, baik, terima kasih. Sepertinya kalau ini cocok sekali dijawab oleh langsung dari owner Muslim Madani, beliau yang memang adalah pengusaha di berbagai bidang. Jadi mungkin bisa membantu pertanyaan dari Bu Jusida. Silakan Bu Elsha. Kalau omset menurun bukan di oleh-oleh haji aja mungkin ya Bu, mungkin semua menurun. Cuman mungkin bisa online-nya dinaikkan, online-nya coba di-push. Seperti misalkan korma saat ini banyak penjual online korma online, tapi harga mereka diskon semua. Jadi kayak saya tadinya saya nggak pernah beli korma karena korma diskon, saya beli korma. Jadi banyak yang seperti itu. Atau kayak oleh-oleh haji kan ada korma, ada pernak-perniknya semuanya gitu. Mungkin di online-in Bu, saya juga memang di online semua sekarang ini. Jadi atau bisa beralih ke yang lain gitu, seperti apa ya kalau yang lainnya kayak saya dari baju beralih ke makanan. Jadi ada alih yang lainnya gitu buat orang nggak belanja ini jadi bisa belanja yang lain, seperti itu sih Bu. Mungkin Om Kenzi bisa menambahkan. Waduh, salah. Kayaknya lebih tepat Bu Mira kali ini kalau soal yang begini. Terlalu berat saya ini Bu. Aduh, mohon maaf saya tidak bisa menjawab karena saya sendiri terus terang tidak tahu jawabannya. Iya, baik. Tadi mungkin ada itu ya untuk Bu Jusida. Jadi kalau kata Bu Elsa sambil memperbaiki online-nya di-push terus, lalu juga memperluas produk ya, begitu Bu Elsa, di mana Muslim Madani sendiri pada saat ini juga sudah mengeluarkan Madani Golden ya Bu, mengeluarkan Madani Golden di mana itu adalah minuman-minuman kesehatan yang memang dibutuhkan di masa pandemi. Jadi itu salah satunya. Selain kita berfokus pada produk yang telah kita miliki, mungkin juga kita bisa melakukan pengembangan-pengembangan ke arah-arah produk lainnya yang mungkin kita bisa lihat ada prospek cukup dibutuhkan di masyarakat pada saat ini. Baik, Maaf Mbak, mungkin bisa Mbak, mungkin ya, bisa menambahkan.
Silakan, Kenzi. Ini bukan berdasarkan pengalaman saya, tapi saya melihat owner Muslim Madani, Bu Elsa sendiri nih, bagaimana beliau berusaha tetap bangkit di masa pandemi ini. Satu yang saya lihat, Ibu Elsa tidak pernah menyerah dan tetap semangat, dan beliau selalu memperluas jaringan bisnis. Jadi yang tadinya kita nggak pernah masuk ke komunitas A, kita coba masuk, Ibu Elsa mencoba masuk ke situ. Jadi memperluas link jaringan bisnis itu saya pikir cukup penting juga sebagai strategi kita di dalam meningkatkan omset di masa pandemi ini. Mungkin itu aja sih. Ya, baik. Halo. Ya, baik. Terima kasih. Umu Kenzi tadi tambahnya betul sekali ya. Tadi juga Teh Indari juga beberapa kali selalu mengingatkan bahwa tambah lagi relasinya, tambah lagi jaringannya. Seperti itu, bahwa tambah lagi kawan-kawannya, jangan putuskan silaturahminya. Jadi mungkin menambah jaringan, menguatkan tali silaturahmi, menguatkan pertemanan kita, yang mungkin dulu kawan-kawan yang lost contact, mungkin kita bisa kontak-kontak lagi. Biasanya kalau yang kenal itu lebih mudah gitu kan, mereka sudah tahu kita, paham kita, ya betul. Itu juga yang mungkin saya rasakan, bahwa ketika ada Walmart, katanya ada market gitu ya. Kalau saya sedikit belajar bahwa kalau yang market ini biasa teman-teman dekat kita, orang-orang yang sudah kenal kita, tapi mungkin suka terlupakan. Nah ini mungkin bisa dibangun lagi menjadi jaringan yang jauh lebih hangat, karena akan lebih mudah biasanya mencapai jaringan yang sudah hangat dibandingkan yang belum tahu banget siapa kita. Mungkin itu bisa jadi tambahan untuk saya dan juga untuk kawan-kawan di hari ini. Ada tambahan sedikit ya, benar tadi yang Kenzi bilang tadi. Tadinya kita kenal orang Bekasi cuman 10 gitu. Dengan COVID dan menambah komunitas, kita tambah kenal orang, jadi 1.000 orang kita kenal. Jadi kita punya pasar ke 1.000 orang. Halo. Dan ada jalannya. Alhamdulillah. Baik. Halo. Ya, oke. Baik, sudah jam 2:20, sudah masuk ke sesi akhir. Mungkin untuk sesi tanya jawab dengan tim Muslim Madani, saya boleh tutup di jam ini ya, Bu Elsa dan tim Muslim Madani. Siap. Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih banyak kepada seluruh kawan-kawan yang hampir tadi ada 40 peserta di sini dari seluruh wilayah Indonesia yang sudah hadir. Terima kasih banyak sudah ikut di webinar hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita dimanapun berada. Dan tadi pesan beliau, kalau masa boleh resesi, tapi hati dan pikiran jangan resesi. Karena semua dimulai dari hati. Kalau hatinya optimis, hatinya oke, maka apapun yang kita jalankan akan semakin oke. Lalu jangan lupa tadi beliau juga berpesan ya di bagaimana melesatkan omset, bahwa terus perbaiki polanya, belajar dan belajar, bahwa bisnis itu tidak hanya sekedar mencari untung atau mencari uang begitu ya, tapi di situ ada proses belajar yang begitu luar biasa. Maka keinginan kita untuk sukses pun harus sama kuatnya dengan keinginan kita untuk belajar. Mudah-mudahan Allah juga memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Lalu ada 2 jenis marketing yang tadi beliau juga sampaikan, dan ini luar biasa. Ada marketing langit dan marketing bumi. Ini dua-duanya tidak boleh tidak boleh lelah ya. Kita juga terus membina hubungan kita, memperbaiki hubungan kita kepada Allah, dan dengan kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, insya Allah maka jaringan yang vertikal ini akan menjadi semakin baik juga. Lalu yang terakhir juga tadi beliau jangan kerja sendiri, katanya seperti itu ya. Cobalah membentuk tim. Nanti bikin bareng-bareng program bersama tim. Karena memang betul kalau sendiri itu cepat putus asa. Tapi kalau kita kerja bersama tim, biasanya jauh lebih semangat. Bisa saling menyemangati yang tadinya punya target berapa. Kalau sendiri kayaknya aduh capek banget gitu ya. Tapi kalau ada tim, ayo. Dan itu memang sangat luar biasa. Nah, teman-teman di sini yang ingin bergabung di tim Muslim Madani juga ada timnya
di sini juga akan dibersamai ya, jadi nggak asal gabung terus dilepas aja, maka akan terus saling kita memotivasi dalam menuju kesuksesan bersama ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya simpulkan di webinar melesatkan omset pada saat pandemi di hari ini. Dan saya akan juga menginformasikan tadi dari tim Muslim Madani ingin memberikan giveaway, yaitu pembagian ada Koko, ada mau bagi-bagi giveaway, yaitu untuk ada free Koko dari Muslim Madani sebanyak ada 5 giveaway yang akan diberikan. Baik, mungkin akan saya umumkan namanya. Kita ambil dari 3 pertanyaan di sesi Bu Indari dan 2 di sesi Muslim Madani ya. Baik, tadi untuk di sesi Bu Indari ada akun atas nama Ibu Indri Hastuti. Ada akun atas nama Ibu Indri Hastuti. Lalu yang kedua ada akun atas nama Ibu Inria Ramayanti. Ibu Indri Ramayanti. Lalu yang terakhir ada akun atas nama penanya pertama ini ada akun atas nama Ibu Zatdini. Jadi ada akun atas nama Ibu Indria Hastuti, lalu ada akun atas nama Ibu Inria, mirip-mirip ini, Indri. Yang satu Indri Hastuti, lalu yang kedua Inria Ramayanti, akun yang ketiga atas nama Ibu Zatdini. Nah, ini di sesi tanya jawab bersama Teh Indari Mastuti Reski. Lalu yang kedua di sesi tanya jawab bersama tim Muslim Madani, ini ada akun atas nama Ibu Hidayati Brebes, lalu ada akun atas nama Ibu Dinar. Baik, itu untuk di sesi Muslim Madani ada akun atas nama Ibu Dinar dan ada akun atas nama Ibu Hidayati Brebes. Kepada beliau-beliau, tadi ada 5 orang yang saya sebutkan namanya, silahkan me-WhatsApp atau men-chat panitia di nomor yang di flyer kita bagikan. Kemarin mendapatkan informasi juga berupa flyer. Di flyer ada nomor teleponnya atau ada nomor WhatsApp-nya. Itu adalah nomor panitia. Silahkan nama akun-akun tadi boleh men-chat untuk menginformasikan kemana kami untuk mengirimkan. Ya, selamat kepada 5 orang peserta yang mendapatkan free Koko dari Muslim Madani senilai Rp180.000. Masya Allah ya. Tadi itu. Oke, hari ini juga webinar ini juga ditayangkan langsung di live streamingkan di channel YouTube Muslim Madani Official. Jadi mungkin bagi kawan-kawan yang ingin menyaksikan kembali atau ingin berbagi info tadi tips dari Bu Indari Mastuti, silahkan bisa nanti dilihat kembali di channel YouTube Official Muslim Madani. Baik, itu mungkin yang bisa saya berikan tadi ada 5 giveaway dan sudah menunjukkan pukul 2.26, maka saya juga sesuai tadi sesi acara juga sudah harus ditutup. Saya sebagai moderator Mia Aslamiyah dan juga mewakili seluruh tim Muslim Madani Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah hadir di hari ini. Syukron jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa menjadi bekal untuk kawan-kawan sekalian semakin bangkit di masa pandemi. Tetap melesat omsetnya di usaha apapun selama masa pandemi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana dari awal sampai akhir ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami semua dari tim Muslim Madani mengucapkan terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahul muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب
Baik, kepada tim BLA dari Yogyakarta, kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuannya. Setelah ini kita bisa close ya Pak Dimas. Baik, silahkan di